Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Luda Kota Kediri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang, selamat welcome back to school. Semoga salam saya hari ini sebagai tanda kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita belajar lewat daring di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Ini adalah foto saya. Nama saya adalah Faliza Pertiwi. Saya bisa dipanggil Bu Liza. Alamat saya ada di Balowerti, Kota Kediri. Saya mengajar kewirausahaan atau produk kreatif dan kewirausahaan. Ini adalah nomor HP aktif dan juga WA aktif saya 085655992093. Kemudian ini adalah alamat email saya pertiwi17liza@gmail.com. Bagi kalian yang ingin bertanya bisa lewat WA atau bisa lewat email atau bisa lewat SMS. Syaratnya harus menuliskan nama kelas dan juga nomor absen. Jadi bagi siswa yang tidak menuliskan nama, kelas, dan nomor absen ketika bertanya, mohon maaf, nanti untuk chatnya, untuk WA-nya, untuk emailnya tidak akan saya balas. Itu ya, karena saya tidak kenal kalian, jadi saya hari ini berkenalan, kalian juga harus memperkenalkan diri kepada kalian bila ingin bertanya. Itu. Kemudian langsung saja, ini adalah materi yang akan saya sampaikan selama 1 tahun. Untuk di semester pertama, ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, itu adalah pemasaran produk barang dan jasa. Isi materinya tentang mendeskripsikan suatu paparan atau penjelasan uraian deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk barang dan jasa. Kemudian ada media promosi, jenis dan fungsi media promosi. Kemudian juga ada strategi pemasaran produk barang atau jasa. Untuk materi yang kedua, itu adalah analisis biaya produksi. Kalian masih ingat ya, di kelas 11 sudah ada materi analisis biaya produksi prototipe. Ini adalah materi lanjutannya. Jadi kalau di kelas 11 kalian membahas tentang materinya saja, ini sudah masuk pada penghitungannya. Yang akan disampaikan atau diajarkan materinya itu adalah perencanaan biaya produksi. Jadi merencanakan biaya produksi, terus kemudian harus bisa memisahkan jenis-jenis biaya produksi, terus kemudian menghitung dari jenis-jenis biaya produksi itu kita harus bisa menghitung biaya produksinya. Jadi di sini kita bisa mengetahui keuntungan, terus kemudian kita bisa tahu labanya berapa, kita bisa tahu jumlah produk yang dihasilkan berapa, kita bisa tahu harganya berapa. Dan di sini untuk analisis biaya produksi kalian bisa tahu waktu dan juga modal yang akan kembali. Ini bisa kita cari di analisis biaya produksi. Selanjutnya di semester 2, karena semester 2 untuk kelas 12 itu adalah semester yang singkat. Jadi saya cukup 1 materi saja. Itu adalah evaluasi perkembangan usaha dan membuat laporan keuangan. Isinya juga menilai dan mengevaluasi perkembangan usaha. Ini digunakan untuk membuat laporan keuangan. Jadi dasarnya ada di laporan keuangan. Bu, seperti akuntansi? Iya, tapi bukan akuntansinya yang ingin saya sampaikan di sini, tapi adalah seorang wirausaha itu harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui apakah usahanya itu mengalami untung atau mengalami rugi. Ini materi yang akan kita pelajari di kelas 12. Sebelumnya, saya ingin menanyakan kesiapan kalian untuk belajar kewirausahaan hari ini. Untuk siswa-siswa saya yang ada di kelas 12 TITL, 12 ASIPI, 12 Multimedia, dan juga 12 TSM 3, 12 TSM 1, 2, dan 3. Ini yang akan saya ajar.
Jadi silakan kalian bisa menghubungi saya bila ada pertanyaan atau tentang tugas dan juga materi. Selanjutnya, nah kita sudah mulai masuk materi yang pertama. Singkat saja, saya menjelaskan tentang pemasaran produk, atau ada yang bisa bilang itu adalah marketing. Ini sama aja. Apa sih pemasaran produk atau marketing itu? Kegiatan untuk memasarkan produk, barang, dan jasa, untuk memberikan informasi barang dan jasa kepada konsumen sehingga kebutuhan dan juga keinginan konsumen bisa terpenuhi. Itu yang namanya marketing. Jadi yang diberikan, yang disampaikan itu adalah informasinya kepada pelanggan. Tetapi kalau kalian menyamakan dengan sales atau penjualan, itu tidak sama. Jadi sales sama penjualan itu adalah kita menjalankan tugas yang sudah diselesaikan oleh marketing. Jadi kalau sudah marketing itu selesai memberikan informasi, nah ini tugasnya sales atau penjualan. Jadi dia harus menjual sesuai dengan target. Misal satu hari harus terjual 100 box makanan. Nah ini adalah tugasnya sales atau penjualan. Itu ya. Jadi marketing sama penjualan itu tidak sama. Selanjutnya, kemudian apa yang dipasarkan? Yang dipasarkan, yang dijual itu apa? Produk. Apa itu produk? Produk itu adalah apapun yang dapat ditawarkan kepada konsumen atau pasar sehingga konsumen atau pasarnya puas, sehingga kebutuhannya terpenuhi. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk barang ataupun jasa. Jadi kalau barang itu sesuatu yang bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat, tapi kalau jasa hanya bisa kita rasakan. Itu ya gambarannya tentang produk dan juga marketing. Kemudian kita masuk pada materi yang pertama, yaitu memahami mendeskripsikan paparan deskriptif. Apa itu paparan deskriptif? Paparan deskriptif adalah menggambarkan sebuah objek, di mana sebuah objek itu kalau sudah kita buatkan paparan, kita bisa seolah-olah melihat objek tersebut. Itu adalah paparan deskriptif. Kemudian, nah ini contohnya adalah sepatu. Jadi kalau seperti ini kita menggambarkannya adalah di sini adalah banyak sekali sepatu yang dijual. Ada warnanya hitam, biru, merah. Itu ya. Ini namanya kita menggambarkan situasinya di situ seperti apa. Itu adalah paragraf deskriptif. Jadi seolah-olah kita melihat kita berada di kondisi itu. Itu namanya paparan deskriptif. Kemudian paparan naratif. Itu adalah kerangka yang mengungkapkan kisah atau peristiwa. Jadi pengalaman pribadi. Misal kalau seperti ini, jadi ketika kita berbelanja, kita melihat ada banyak sekali sepatu, kemudian kita berbelanja karena sepatu kita rusak, seperti itu ya. Jadi pengalaman pribadinya seperti apa? Setiap orang pasti punya pengalaman dan juga kisah atau peristiwa yang berbeda-beda. Kemudian argumen ini adalah pendapat. Jadi pendapat atau ide penulis. Itu ya. Terus kemudian persuasif, ini yang ada hubungannya dengan marketing. Jadi mempengaruhi, membujuk sehingga si konsumen atau pasar itu terpengaruh dan juga membeli produk kita. Semisal di sini kalau ada gambar sepatu seperti ini, orang pasti akan berpikirnya gini, wah ada diskon besar. Wah ini pasti sepatu dengan kualitas tinggi tapi harganya murah karena ada diskon. Gitu ya. Jadi harus bisa mempengaruhi si pelanggan. Oh, kualitasnya bagus. Itu juga bisa termasuk kata-kata atau paparan mempengaruhi konsumen. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat sebuah paparan atau penjelasan atau uraian dalam bentuk paragraf deskriptif.
deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif. Jadi gambarnya sesuai seperti ini. Ini adalah gambar ojek online yang baru saja menerima order. Ya. Terus kemudian saya minta kalian membuatnya dalam bentuk paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan juga persuasif. Mengerjakannya di mana? Sudah ada link yang saya kirimkan ke grup masing-masing. Silakan kalian buka link tersebut. Kemudian link itu silakan ditulis nama, kelas, dan juga nomor absennya berapa. Kemudian di link itu sudah ada saya sediakan tempat untuk mengerjakan tugasnya. Silakan kalian kerjakan di situ. Kalau sudah selesai silakan dikirim. Tugas itu juga saya jadikan sebagai tanda bahwa kalian sudah datang atau hadir dalam pembelajaran kali ini. Kalau sudah, silakan dikirim. Nah, nilainya itu juga akan bisa langsung nilainya itu juga akan bisa dilihat. Kalau yang kalian buat paragrafnya itu benar, pasti nilainya juga akan bagus. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini meskipun singkat tapi bisa barokah dan bisa menjadi ladang ilmu buat kalian semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.